Selamat pagi, Bu. Hari ini kita duduk di ruang yang tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian. Kalau Ibu merasa nyaman, bolehkah saya tahu nama lengkap Ibu? Dan sedikit tentang latar belakang Ibu. Nama saya Lita Kartikasari. Usia saya 38 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Dulu sempat kerja di bagian administrasi kantor kecil di Tebet, tapi sejak menikah, saya fokus urus rumah. Saya punya satu anak laki-laki, namanya Raka, umurnya 12 tahun, pintar matematika, dan terlalu cepat dewasa. Terima kasih sudah berbagi, Bu Lita. Apa Ibu tinggal bersama suami dan anak sekarang? Dulu iya, Pak Farid. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Tapi sekarang, ya, hanya saya dan Raka, suami saya. Dia menikah lagi. Dan bukan secara sah-sah aja, tapi tanpa berpisah dari saya dulu. Saya mendengar nada berat di sana. Kalau Ibu bersedia, bolehkah Ibu ceritakan lebih jauh? Dari awal mungkin? Tanggal 24 Maret 2025, saya temukan undangan itu, Pak. Di laci meja kerja suami saya, Ardi. Undangan pernikahan. Di situ tertulis, Ardi Prayoga dan Maya Ayuningrum akan melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 28 Maret 2025 di Grand Serenity Hotel, Jakarta Pusat. 4 hari sebelum acara itu berlangsung? Iya, saya ingat malam itu hujan. Saya duduk di ruang tamu sendirian. Raka lagi belajar matematika di sudut ruangan. Saya lihat undangan itu berkali-kali, tanganku gemetar. Saya bahkan sempat meremas kertas itu sampai sudut-sudutnya kusut. Tapi tetap namanya tertulis di sana. Ardi Prayoga, suami saya, ayah anak saya. Apa Ibu sempat menanyakan langsung ke suami waktu itu? Dia pergi pagi-pagi 25 Maret. Katanya ada dinas ke Bandung, mungkin balik minggu depan. Seperti biasa, tapi kali ini saya tahu dia bohong. Saya dengar dia nelpon malam sebelumnya. Katanya, "Aku nggak sabar sayang. Sabtu ini bakal jadi hari spesial kita." Kalimat itu pasti menancap dalam-dalam ya, Bu. Seperti pisau, Pak. Saya bahkan jatuhin gelas dari tangan saya saat dengar itu. Pecah di lantai, sama seperti hati saya. Tapi saya nggak bisa nangis di depan anak saya. Saya tahan. Saya cuma bilang ke Raka, "Ibu cuma capek, Nak." Tapi dia tahu, anak itu tahu lebih dari yang saya kira. Apa Raka mengatakan sesuatu? Dia berdiri mendekati saya dan berkata, "Ibu bohong. Ibu tadi nangis, aku dengar." Saya nggak tahu harus jawab apa. Saya cuma peluk dia. Dan di dalam hati saya putuskan, saya harus datang ke pernikahan itu. Bukan buat ribut, bukan buat balas dendam, tapi buat berdiri. Biar dia tahu saya bukan perempuan yang bisa dia buang begitu saja. Keputusan yang sangat besar, Bu Lita. Apa yang Ibu rasakan waktu buat keputusan itu? Takut, tapi juga lega. Saya ambil gaun merah marun yang dulu saya pakai waktu dia lamar saya di tahun 2010. Gaun itu masih tergantung di lemari. Debunya tebal, tapi saya bersihkan. Saya jahit ulang sendiri, pakai jarum kecil, malam-malam. Setiap tusukan jarum rasanya seperti balasan kecil buat luka saya. Rasanya seperti saya hidup lagi. Itu keputusan yang sangat berani, Bu. Apa yang membuat Ibu yakin Ibu harus membawa Raka juga? Karena saya nggak mau sembunyi lagi. Saya dan anak saya adalah bagian dari hidup Ardi. Kalau dia berani berdiri di altar itu tanpa rasa bersalah, maka saya pun akan berdiri bersama anak kami dengan kepala tegak. Jadi Ibu menjahit sendiri gaun merah itu? Itu pasti malam yang sangat emosional. Apa yang terjadi setelah itu? Saya nggak tidur. Saya habiskan malam 26 Maret menjahit ulang bagian pinggang gaun itu. Soalnya tubuh saya sekarang lebih kurus dari dulu. Terlalu banyak air mata, terlalu sedikit makan, tapi saya juga merasa seperti sedang menjahit ulang hidup saya sendiri. Benang demi benang, luka demi luka. Kalimat yang indah tapi menyayat, Bu. Saat itu,
Apakah ibu sudah merencanakan untuk mengajak Raka? Saya tahu dia harus ikut. Bukan untuk drama, Pak. Tapi karena saya ingin dia lihat bahwa kita nggak perlu sembunyi. Bahwa ibu punya hak untuk berdiri. Dan dia sebagai anak sah juga punya tempat di situ. Apa ibu sempat bicara dulu ke Raka sebelum pergi? Iya. Malam 27 Maret, saya peluk dia sebelum tidur. Saya bilang, apapun yang terjadi besok, kita harus kuat. Dia angguk. Tapi saya tahu dia nggak sepenuhnya paham. Anak umur 12, mana ngerti semua ini? Tapi matanya, Pak, matanya paham lebih dari kata-kata. Dan pagi itu, 28 Maret 2025, Langit terang, aneh banget ya. Hari paling kelam dalam hidup saya, tapi matahari bersinar kayak nggak ada apa-apa. Saya pakai gaun merah itu. Saya bantu Raka pakai kemeja putih, celana hitam, dan sepatu yang udah sempit dikit. Dia sempat nanya, "Bu, ini kita mau kemana? Kok pakai baju rapi?" Saya cuma jawab, "Kita mau ke pesta, Nak." apa yang ibu rasakan di mobil waktu dalam perjalanan ke Grand Serenity? Mobil tua kami meraung pelan, tapi saya nggak peduli. Tangan saya pegang setir erat-erat. Saya nggak bisa berhenti mikir tentang 15 tahun pernikahan. Tentang semua malam saya nunggu dia pulang. Tentang kebohongan yang saya telan. Raka duduk di sebelah saya, diam. Tapi saya tahu dia juga gelisah. Seperti kita berdua duduk di atas bom waktu. Saat tiba di hotel itu, bagaimana suasananya? Megah. Pilar-pilar putih. Tamu-tamu berdatangan dengan gaun dan jas mahal. Lobi penuh tawa dan musik. Tapi saya dan Raka, kami berdiri di parkiran. Saya tarik napas panjang, pegang tangan anak saya erat-erat. "Ayo nak," saya bilang. Dan kami melangkah masuk. Bukan tamu undangan, tapi kami bagian dari hidup Ardi, suka atau tidak. Dan ketika masuk ke ballroom, Semua mata mulai melirik. Gaun merah saya mencolok di lautan kain putih dan pastel. Raka juga jadi pusat perhatian, bocah kecil dengan wajah cemas dan mata tajam. Tapi kami tetap jalan. Saya berdiri di tengah ruangan, cukup dekat untuk dilihat, tapi cukup jauh untuk tidak mengganggu. Lalu saya melepaskan tangan Raka dan melipat tangan di dada. Mata saya menatap lurus ke arah panggung. Di sana, Ardi, pria yang dulu bersumpah di depan Tuhan, berdiri di samping perempuan lain, siap menikah. apa yang ibu rasakan saat tatapan mata ibu dan Ardi bertemu? Saya lihat wajahnya memucat, seperti rusa kena lampu mobil, tapi saya tenang. Itu pertama kalinya dalam 15 tahun, saya merasa punya kuasa. Bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai seseorang yang tak bisa dibungkam. Saya bisa lihat ada kekuatan baru yang lahir dari hari itu. Apa ibu bisa ceritakan? Apa yang terjadi dalam diri ibu setelah berdiri di ruangan itu? Pak Farid, waktu saya berdiri di sana, semua rasa takut hilang. Dada saya penuh, bukan dengan dendam, tapi semacam keteguhan. Dulu saya sering tanya dalam hati, kenapa saya nggak cukup untuk Ardi? Tapi saat itu saya sadar, saya bukan kurang. Dia aja yang buta. Itu kesadaran yang sangat dalam, Bu. Apa momen tertentu yang paling mengubah perasaan ibu hari itu? Raka, anak saya. Ketika pendeta bertanya, adakah di antara tamu yang keberatan? Saya diam. Saya pikir saya cukup berdiri di sana saja, tapi tiba-tiba Raka berdiri. Suaranya kecil tapi tegas. "Ayah bohong," katanya. Semua orang membeku. Tamu-tamu menoleh. Dan saya merasa bangga yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Anak kecil yang melindungi ibunya. Itu pasti menggetarkan. Dia masih 12, Pak. Tapi keberaniannya seperti pria dewasa. Dia menatap langsung ke ayahnya dan berkata, "Ayah ninggalin kami. Ayah bilang dinas. Tapi ayah menikah diam-diam. Ayah bohong." Saya lihat air mata jatuh dari mata Raka, tapi dia nggak berhenti. Suaranya pecah, tapi hatinya tegak. Apa ibu menangis saat itu? Saya nggak bisa, Pak.
terlalu banyak orang, tapi hati saya pecah jadi dua. Setengahnya hancur karena luka lama, tapi setengahnya tumbuh mekar karena cinta. Saya lihat Ardi terdiam, nggak bisa jawab apa-apa. Maya lari dari panggung. Tamu-tamu bingung, gaduh. Tapi saya dan Raka, kami duduk di barisan belakang, seperti raja dan ratu yang baru saja memenangkan perang batin. Dan setelah itu, apa yang ibu rasakan saat pulang ke rumah? Kami pulang naik mobil tua itu lagi. Raka diam sepanjang jalan. Tapi saat hampir sampai rumah, dia peluk lengan saya dan bisik, "Aku bangga sama ibu." Saya tahan tangis saya, tapi air mata tetap jatuh. Saya cium keningnya dan bilang, "Karena kamu, ibu kuat." Sejak malam itu, Pak, saya nggak pernah lagi merasa sendirian. Itu awal dari perubahan besar ya, Bu. Iya, saya mulai lihat dunia bukan sebagai tempat yang menakutkan lagi, tapi sebagai ruang untuk mulai lagi. Pagi-pagi berikutnya, Raka bikin roti bakar buat saya. "Ini roti bahagia," katanya. Saya makan dengan tangan gemetar. Rasanya biasa, tapi artinya luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa dicintai tanpa syarat. Itu tuh momen pemulihan yang sangat indah. Saya sadar, saya nggak butuh Ardi. Saya hanya butuh percaya pada diri sendiri. Dan Raka. Kami mulai tanam bunga di halaman rumah. Saya mulai bikin video-video masak sederhana. Sedikit yang nonton awalnya, tapi saya bahagia. Karena saya kembali menemukan versi saya. Yang hidup, yang berdaya, yang utuh. Lita yang baru. Lahir dari luka lama ya, Bu. Tepat, Pak. Luka itu memang pahit. Tapi ternyata, dari sanalah tumbuh akar paling kuat. Saya bukan cuma bertahan, saya bertumbuh. Bu Lita, setelah hari itu, kehidupan ibu dan Raka pasti berubah. Tapi saya penasaran, bagaimana ibu benar-benar memulai dari awal? Hari-hari pertama terasa sepi, Pak. Bukan karena tidak ada Ardi, tapi karena heningnya setelah badai. Rumah kami kecil, di gang sempit daerah Cipete, tapi setelah semua yang terjadi, terasa seperti ruang baru. Bersih, kosong, dan bisa diisi ulang. Diisi dengan apa, Bu? Dengan cinta, dengan kehadiran, dengan rutinitas kecil yang selama ini saya anggap sepele. Saya mulai masak tiap pagi, bukan karena kewajiban, tapi karena saya mau. Raka bantu saya di dapur, motong roti, ngolesin selai. Dia nggak pernah lakuin itu sebelumnya. Tapi sekarang, dia selalu bilang, "Ini rumah kita, Bu, biar aku bantu." Itu luar biasa. Anak yang belajar bertanggung jawab lewat cinta. Apa hal pertama yang ibu lakukan untuk diri sendiri setelah semua itu? Saya potong foto lama kami. Foto keluarga yang dulu saya pajang di ruang tamu. Saya simpan bagian saya dan Raka. Potongan wajah Ardi, saya buang. Bukan karena benci, tapi karena saya nggak mau lihat masa lalu setiap hari. Saya ingin mulai baru, meski hanya dengan separuh gambar. Itu simbol yang kuat, Bu. Apakah ibu sempat merasa ragu? Takut masa lalu datang lagi? Tentu, ada hari-hari saya masih terbangun malam-malam, suara pintu, bayangan di jendela, bikin saya kaget. Tapi setiap kali saya lihat Raka tidur di samping saya dengan napas tenang, saya tahu saya tidak boleh kembali. Saya harus tetap di sini, bersama dia, di masa kini. Apa ada hal baru yang ibu mulai lakukan setelah itu? Saya mulai buat video masakan sederhana, Pak. Pakai kamera HP tua, dapur kecil, cahaya seadanya. Tapi saya ceritakan sambil masak tentang luka, tentang harapan. Saya beri nama Dapur Hari Baru. Dan anehnya, orang mulai nonton. Komentar pertama datang dari ibu rumah tangga di Malang. "Terima kasih, Bu Lita. Saya juga ditinggal suami. Tapi lihat ibu, saya jadi semangat lagi." Itu berarti ibu tidak hanya sembuh, tapi juga jadi sumber penyembuhan bagi orang lain. Saya nggak pernah niat jadi inspirasi, Pak. Saya hanya ingin hidup tanpa beban. Tapi ternyata keberanian perempuan itu menular, dan saya bersyukur saya bisa bagi itu. Bagaimana dengan Raka? Bagaimana dia tumbuh dalam proses ini? Dia berkembang pesat.
Dia sekarang lebih terbuka. Kami punya rutinitas baru. Tiap sore kami siram tanaman. Dia sempat bilang, "Kita tanam bunga ya, Bu. Biar rumah kita wangi terus." Saya tanya kenapa. Dia jawab, "Karena hidup harus harum meskipun pernah busuk." Itu kalimat yang sangat dewasa untuk anak usia 12 tahun. Dia bukan anak kecil biasa lagi, Pak. Dia adalah saksi luka ibunya dan juga penjaga harapannya. Dan Ibu Bulita, Ibu bukan hanya penyintas. Ibu adalah perempuan yang berdiri, menjahit ulang dirinya sendiri, lalu menanam harapan baru. Terima kasih, Pak Farid. Saya tidak sempurna, tapi sekarang saya tahu saya cukup. Bulita, sekarang sudah hampir 13 tahun sejak hari itu. Apa yang berubah dari Ibu? Banyak hal, tapi juga nggak banyak. Saya masih tinggal di rumah kecil yang sama di Cipete. Dapurnya tetap sempit, pintunya masih bunyi kriet kalau dibuka. Tapi sekarang, baunya wangi pandan, bukan lagi bau sedih. Raka, Dia udah 25 tahun sekarang. Tingginya hampir 2 meter. Wajahnya tegas, tapi senyumnya masih sama seperti waktu kecil. Sekarang dia pengusaha properti, bangun startup dari nol. Tapi tiap minggu dia pulang. Siram bunga, bikin teh jahe, duduk di samping saya sambil bilang, "Bu, kita nggak pernah kalah." kalimat yang sederhana, tapi penuh makna. Iya, Pak. Hidup ternyata nggak harus spektakuler buat terasa indah. Kadang cukup duduk di balkon, lihat matahari sore, tahu bahwa kamu masih di sini, utuh, meski pernah pecah. Apakah Ibu masih memikirkan Ardi? Kadang, tapi bukan karena rindu. Lebih karena rasa ingin tahu. Apa dia masih mengingat hari itu? Hari waktu Raka berdiri dan bilang, "Ayah bohong." Hari gaun merah saya jadi nyala api di tengah pesta palsu. Hari saya diam, tapi dunia mendengar. Dan kalau suatu hari dia datang lagi, Saya nggak akan usir, tapi saya juga nggak akan undang dia masuk. Hidup saya bukan rumah yang bisa dia buka tutup semaunya. Saya akan duduk, senyum, dan bilang, "Terima kasih ya, karena sudah pergi." itu bukan dendam. Bukan. Dendam itu capek. Yang saya simpan sekarang cuma pelajaran, bahwa orang bisa pergi dan kamu tetap baik-baik saja. Bahwa luka bisa jadi pintu, asal kamu mau buka. Dan kadang, orang yang meninggalkanmu justru membuat ruang kosong untuk kamu temukan dirimu sendiri. Kalau boleh saya simpulkan, Bulita, bukan Ibu yang ditinggalkan, tapi Ardi yang kehilangan. Dia kehilangan istri yang dulu selalu menunggu. Kehilangan anak yang dulu bangga memanggilnya ayah. Kehilangan rumah yang dulu sederhana tapi hangat. Dan yang paling menyedihkan, dia bahkan gak sadar saat semuanya hilang. Kalau hari ini ada perempuan lain datang ke ruangan ini, duduk di kursi yang sama, membawa luka yang serupa, apa yang akan Ibu katakan? Saya akan pegang tangannya dan bilang, "Kamu gak rusak, kamu cuma patah. Dan patah itu bisa diperbaiki." Saya akan bilang, "Gak apa-apa kalau kamu belum kuat, tapi jangan tinggal di luka itu selamanya." Dan kalau dia tanya, "Apa aku akan bahagia lagi?" Saya akan jawab, "Lihat saya sekarang,